Hai semuanya, saya akan menjelaskan langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik, dikuasai, dan aktual. Yang kedua, menyusun kerangka teks. Langkah yang ketiga adalah mengumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat para ahli terkait dengan kejadian yang dituliskan dari berbagai sumber. Langkah yang keempat, mengembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi sesuai struktur dan kaidah kebahasaan. Struktur teks eksplanasi tersebut terdiri dari identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan. Terima kasih. Halo semuanya, saya akan menjelaskan materi mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Ciri-ciri teks eksplanasi: setiap paragraf mengusung sebuah topik, setiap paragrafnya berupa fakta. Fakta itu dirangkaikan dengan pola kronologis ataupun secara kausalitas. Fakta secara kronologis berarti polanya adalah berdasarkan urutan waktu. Sedangkan fakta berdasarkan kausalitas yaitu proses sebab akibat. Dalam teks eksplanasi terdapat gagasan umum. Gagasan umum adalah ide pokok dalam setiap paragraf. Struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri dari identifikasi fenomena, rangkaian peristiwa, dan ulasan. Identifikasi fenomena mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena lain. Contoh, awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Kita lanjut ke struktur yang kedua, yaitu penggambaran kejadian. Penggambaran kejadian yaitu perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Bagian ini dapat disusun dengan pola kausalitas ataupun kronologis. Contoh penggambaran kejadian berdasarkan kronologis. Pada tahun 1575, yang berkuasa di daerah ini adalah pemerintahan Islam. Dilanjutkan pemerintahan Mataram tahun 1621 sampai 1677 dan pemerintahan Belanda. Pada saat Mataram berkuasa itulah nama keprabuan diubah menjadi kabupaten. Penggambaran kejadian berdasarkan kausalitas. Semua produsen dapat menghasilkan makanannya sendiri sehingga disebut organisme autotrof. Sebagai produsen, tumbuhan hijau menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Makanan dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri maupun makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, produsen merupakan sumber energi utama bagi organisme lain, yaitu konsumen. Struktur yang ketiga adalah ulasan. Ulasan berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Contoh, dengan demikian tropisme sesungguhnya merupakan gerak dari bagian tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan. Hal itu ternyata berbeda dengan gerak pasti. Arah gerak tropisme bergantung pada arah datangnya rangsangan. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi menggunakan konjungsi kausalitas. Antara lain, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Menggunakan konjungsi kronologis.
atau hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti penceritanya. Misalnya, Kabupaten Bandung, burung, gerhana, kesenian daerah, perkembangan budaya Papua. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik, dikuasai dan aktual. Menyusun kerangka teks. Mengumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat para ahli terkait dengan kejadian yang dituliskan dari berbagai sumber. Mengembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi sesuai 3 struktur yang tadi dan kaidah kebahasaan. Terima kasih.